Oke, jumpa lagi dengan Wahyudi Christian di sini. Oke, untuk tekniknya akhirnya saya tambahkan lagi, ya ini di video ini part ketiga. Maksud saya supaya teman-teman lebih jelas. Kadang-kadang ketika saya berikan penjelasan, oh waktu prakteknya ternyata berbeda, ya pemahamannya berbeda. Oke, jadi kali ini saya coba gambar dengan bagan ini supaya lebih jelas teknik ini maksudnya gimana. Kenapa kok pakai teknik ini, gitu ya. Oke. eh Teknik ini akan menggunakan Facebook ya. Kenapa kok Facebook? Karena Facebook memiliki keunikan tersendiri yang nggak ada di platform lain, di YouTube atau di IG atau TikTok. Itu beda cara kerjanya. Ya. Nah, saya pakai Facebook karena memang ini nggak ada di tempat lain, di platform lain nggak ada cara yang fitur yang seperti ini, gitu ya. Oke, di sini kita bisa menaikkan atau meningkatkan engagement dari akun profil kita. Nanti ya kalau disebut akun profil berarti akun Facebook kita, akun pribadi kita itu akun profil, atau misalkan fan page juga bisa. Artinya teman-teman banyak yang tanya apakah ini bisa untuk main ad breaks, iklan yang dibayar gitu ya, seperti di YouTube dibayar gitu ya. Tapi ini di Facebook ya, ad breaks bisa juga karena pada dasarnya kita menggunakan video ya. Tapi soal detail soal ad break, jangan tanya saya detailnya mengenai syarat dan sebagainya, itu umum ya, bisa dipelajari di Google. Karena saya nggak main ad break ya, cuman pada dasarnya konsepnya sama ya. Gimana cara dapetin trafficnya, itu caranya gimana, pakai cara ini menurut saya bisa ya. Karena dengan cara ini eh, nggak harus kita punya jumlah teman yang banyak ataupun follower yang banyak, bisa digunakan cara ini ya. Karena prinsipnya gini, ketika akun profil kita maupun fanpage kita mungkin masih minim teman, kemudian followernya masih sedikit, otomatis akun kita jangkauannya nggak bisa jauh. Misalnya nggak bisa, jangkauan itu berarti artinya reach-nya, postingan kita kemungkinan dibaca oleh orang lain itu kecil, karena kita memang nggak ada teman, nggak ada follower yang banyak, ya kecil jangkauannya gitu ya. Nah, sekarang logikanya ketika masih kecil kita harus menemukan tempat yang ramai supaya kita dikenal. Nah, itu logikanya seperti itu. Supaya kita dikenal ya, kita anggap aja contoh nih, misalkan kita ini nggak ada temen, ya kita anu aja ke mana, ke mall gitu ya, ke mall, kemudian kita di tengah-tengah mall mungkin kita teriak-teriak, "Woi, ini saya, nama saya Christian," gitu ya. Nanti semua orang kan oleh dan oh ya ini namanya Christian. Ya, tapi nggak berbahasa konyol itu ya. Tapi maksudnya gimana supaya orang lain bisa banyak yang tahu. Ya kita pergi ke tempat keramaian. Nah, di mana tempat keramaian itu? Kita tinggal menuju ke sana, kita umumkan. Hmm. Ya. Nah, ini prinsipnya sama seperti itu. Jadi ketika Facebook profil atau fanpage kita masih sepi lah, kita harus menggunakan grup-grup. Nah, kemarin saya info di video sebelumnya ya, di part 1 dan part 2 saya ngomong grupnya yang apa? Grupnya kalau bisa yang 100.000 ke atas. Sorry. Oke. Oke, yang lebih dari 100k ya. Yang lebih dari 100k member, lebih dari 100.000 member ya. Cari grup yang itu aja. Ini bukan patokan, tapi saya lebih pakai patokan yang bukan patokan yang
harus gitu ya, tapi saya pakai patokan ini supaya lebih gampang, karena kalau di bawahnya itu memang kan bisa dibilang gini, kalau grupnya 100.000, nggak 100.000 itu semua akan melihat, ya kan, nggak semuanya aktif, hanya berapa persen. Nah, gampangannya saya pakai 100.000 ke atas supaya paling nggak yang lihat cukup banyak lah. Nah, gitu ya. Jadi jangan sia-sia cari grup-grup yang banyak kemudian diposting ke banyak tempat. Nggak pakai cara seperti itu. Oke, kemudian caranya kita share yang seperti saya kemarin info ya. Kita share nih ke grup 1 misalkan. Kita juga share lagi ke grup 2 misalkan. Yang 100.000 tadi ya. Kemudian kita share ke grup 3. Oke. Nah, yang di-share apa? Jadi ini share ya. Ini kita share. Kenapa kok share ya? Karena kita mau akun kita yang bisa dikenal di grup 1, grup 2, grup 3 ini, atau postingan kita yang di FB profile maupun fanpage kita ini yang nantinya bisa dapat banyak views, artinya kita bisa dapat banyak share. Nah, jadi postingan kita ini, postingan kita ini yang di share, bukan kita posting di grup, beda ya, bukan posting di grup 1, grup 2, grup 3 ini bukan ya, tetapi postingan yang ada di sini di share ke grup 1, grup 2 dan grup 3. Oke, sampai di sini jelas ya. Karena jadi yang saya sebut kenapa di Facebook ini ada fitur ini, karena ketika di grup ini kemudian ada orang yang share lagi postingan teman-teman di share lagi di grup ini, maka jumlah share yang ada di postingan ini akan ikut menjumlah gitu ya, ditambah juga. Nah, artinya akun teman-teman akan semakin naik engagementnya karena dihitung juga jumlah share-nya. Nah, oke. Kemudian kenapa kok pakai video? Oke, postingan ini berupa postingan video. Kalau bisa, oke, sebentar saya jawab dulu. Postingan video, karena ketika kita share di grup, video ini akan tampil langsung di grup ini. Apalagi di Facebook ada autoplay. Ya, ketika ada autoplay, maka ketika orang scroll gini kemudian ada video dan videonya langsung gerak. Apalagi kalau misalkan videonya menarik atau lucu atau menyedihkan atau menginspirasi gitu ya, orang akan langsung berhenti dan lihat video itu ya, sekalipun tanpa suara, orang akan lihat gitu, karena kalau awalnya saya sudah menarik gitu ya. Nah, itulah kenapa kok memakai video, karena ketika di share videonya langsung tampil nih. Nah, itu yang menariknya, yaitu fitur ini nggak ada di tempat lain ya, kayak gitu ya. Kemudian videonya bisa nggak kalau video kita sendiri? Bisa saja kalau video kita memang sudah viral atau gini, video kita memang kategori yang membuat orang viral gitu, membuat orang mau memviralkan gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, videonya video jualan kita, bisa nggak Pak? Saya ngomong secara umum nggak bisa, karena kalau videonya itu kelihatan bahwa itu ini tentang produk ini dan sebagainya, tidak menarik orang, kemungkinan kecil akan di share. Apalagi jelas-jelas itu kita videonya maksudnya jualan gitu ya, orang jarang akan share ya. Jadi kan nggak bisa dimonetize, sabar. Jadi ketika kenapa kok saya pakai video viral atau video yang sudah terbukti viral ya, karena jelas video ini disukai banyak orang. Nah, maka saya gunakan lagi video ini untuk saya pakai supaya, karena sudah terbukti banyak yang share video ini. Nah, maka
makanya saya pakai. Nah, tapi sekali lagi, "Loh, kok di-share di tempat saya kok kok enggak viral?" Ya, harus pakai cara ini. Seandainya pakai cara ini enggak viral juga, bisa jadi mungkin sudah kurang up to date. Bisa jadi karena beda eh, beda market atau beda perilaku gitu ya. Contoh gini, beda perilaku kayak gini. Misalkan nih kita ketemu video yang cukup viral nih, tapi di luar negeri. Orang luar negeri itu beda cara ngelihatnya. Misalkan ngomong tentang lucu gitu ya. Mereka melihat lucu itu seperti ini gitu ya. Tapi belum tentu hal yang lucu ini menurut misalkan di Amerika nih, dilihat di Indonesia nih belum tentu itu lucu bagi orang Indonesia. Paham ya? Jadi loh kok enggak bisa viral? Ya karena beda marketnya. Ya, makanya itu lebih cocok memang coba sih yang kira-kira umumnya, kira-kira orang Indonesia, misalkan targetnya kita grupnya banyak Indonesia, kira-kira orang Indonesia yang banyak yang suka tuh yang bagaimana, kan kita sendiri tahu nih karena kita orang Indonesia gitu ya. Nah itu gambarannya ya, sesuaikan market, sesuaikan perilaku eh, target market kita. Oke, kemudian kalau engagementnya gimana monetize-nya ya, biasanya teman-teman tanya gitu. Oke, ketika engagement sudah naik, kita angkat nih engagement. Berikutnya misalkan kita mau posting sesuatu yang tentang jualan, atau kalau teman-teman biasanya melihat postingan saya biasanya apa itu misalkan yang bikin orang penasaran misalkan gitu, yang ngomong mau gitu ya misalkan. Nah itu juga bisa dipakai karena engagementnya sudah naik ya. Jadi yang saya kemarin jelaskan bahwa dampaknya biasanya jumlah friends itu tiba-tiba banyak yang minta add friends ya. Satu, yang kedua jumlah follower ya itu naik juga biasanya. Ini yang biasa saya alami ya, followernya naik. Oke, saya tunjukkan ya, kalau jumlah friends sudah tahu ya, kalau ini ya 5.000 friends gitu ya. Kalau friend kan sudah tahu. Jumlah follower itu yang mana? Oke, ini ya, jumlah follower ini bisa setahu saya bisa lebih dari 5.000 ya. Nah, ini follower 3.835 people. Seingat saya kalau kita sudah full gini ya, 5.000 friends, kita nggak bisa nerima pertemanan lagi. Ketika ada orang add friends, ketika kita nggak bisa nerima friends, kalau nggak salah mereka bisa memilih untuk follow ya. Jadi makanya ini bisa bertambah juga. Atau kita tidak menerima pertemanan, mereka akhirnya memilih follow, itu juga bisa. Nah, itu ya gambarannya. Jadi dampaknya ke sana. Nah, akhirnya ketika semakin banyak friends dan followernya, itu tadi postingan kita jangkauannya lebih luas, lebih banyak jangkauannya, sehingga kalau kita mau posting yang lain pun ada kemungkinan postingan kita lebih berpeluang dibaca oleh banyak orang. Ya, sekali lagi kalau mengenai teknik jualannya ini sedikit aja ya. Kalau soal jualan di Facebook lebih baik itu memang bukan hard selling, tetapi saya lebih suka soft selling ya, karena ketika hard selling ya, kecuali kalau orang kita friends kita atau mereka sudah mengenal kita sudah punya trust, istilahnya sudah punya personal brandnya cukup tinggi, kita jualan hard selling pun kadang itu bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau belum ya lebih baik pakai cara soft selling. Oke, ini alurnya ya. Jadi kenapa pakai postingan video, kemudian kenapa harus di-share di grup 1, 2, 3 misalkan. Grupnya nggak perlu banyak sekali, nggak perlu. Coba dicek dulu grup 1, misalkan 3 grup dulu ya, coba aja kira-kira jalan enggak ya. Kalau nggak jalan berarti coba lagi grup lain,
atau pakai cara yang lain. Oh ya, pakai cara yang lain ini. Saya tunjukkan misalkan ini. Oke, ini misalkan ada grup ya. Oke, kita teman-teman cukup buka di share ini, diklik ya. Nah, ini kan kelihatan nih di share kemana aja. Nah, ketika terlihat di sini, teman-teman bisa gunakan cara sundul, istilahnya kalau dulu di forum ya, dulu zaman-zaman dulu di forum-forum gitu, biasanya kita bisa melakukan sundul ya. Ya, ini bisa juga. Saya biasanya pakai ini. Nah, itu kita komen nih. Di sini kita komen supaya postingan kita yang di ini, misalkan postingan saya di grup peluang usaha ini akan naik kembali di atas. Hanya kita lakukan bikin komen gitu ya, atau di like sendiri gitu ya, boleh. Nah, cukup buka halaman ini, tinggal kita kemudian misalkan kita nggak terlihat terlalu banyak gitu ya, kita bisa misalkan yang ini kan sudah saya sundul nih, ini saya hapus dulu. Kemudian saya sundul lagi. Oke, bentar. Ini agak oke, misalkan nah ini. Jadi cukup lakukan di sini. Jadi kan ini kita share nih di 3 tempat, misalkan ini contohnya 3 tempat. Nah, kita tinggal sundulnya di halaman ini aja, nggak perlu masuk ke grupnya ini. Kalau mau masuk grupnya ya tinggal diklik tanggal jamnya posting ini ya. Jadi di grup peluang usaha dan bisnis untuk ibu rumah tangga ini, nah ini postingannya di mana, di sini ya, langsung aja diklik. Kalau kita masuk langsung ke sini, mencari postingan kita agak susah. Jadi lebih baik langsung dari sini diklik kalau mau masuk ya. Tapi untuk sundulin nggak perlu masuk, cukup aja buka ininya aja, kita bisa sundul. Nah, ini tujuannya, misalkan ini sudah sepi nih. Nah, kita bisa lakukan sundul ini sambil kita cek. Kita sundul beberapa kali, misalkan sehari 2 hari gitu ya, ternyata juga nggak ngangkat juga, misalkan nggak ada yang viral ya. Nah, sekali lagi juga perhatikan soal waktu ya, ketika kita posting misalkan kayak grup jualan gitu ya, grup jualan itu anggap aja gini, yang paling umum lah orang aktif di Facebook itu jam berapa, misalkan jam pagi, siang, misalkan terlalu malam sekali kalau orang jarang di sana ya, istilahnya nggak aktif di sana ya, jangan diposting jam-jam segitu, ataupun disundul jam segitu juga. Ketika kita lakukan sundulan di jam kayak sekarang ini ya, malam-malam gini ya, juga percuma karena nggak ada yang aktif di grup itu. Disundul pun orang yang lihat juga sedikit ya. Jadi coba sundulnya pun di jam-jam orang yang lagi aktif di grup tersebutnya, yang umum lah jalan, maksudnya umumnya pagi, siang, mungkin sore gitu ya. Nah, itu mungkin masih aktif, nah, itu bisa. Nah, kalau kita sudah lakukan postingnya sudah di jam-jam segitu, kemudian di share jam segitu, kemudian disundul jam-jam segitu, nggak ngangkat juga, ya udah berarti kontennya nggak menarik untuk saat itu ya. Untuk saat itu kontennya memang nggak menarik, ya sudah, nggak perlu dipaksa, ganti, cari konten yang lain. Jadi ini memang ya nggak tahu, orang kan kadang suka, kadang-kadang enggak ya, kita ngikuti aja, kita coba. Kalau yang ini suka, kalau yang ini nggak suka ya kita tinggal ikuti aja. Di video yang lain sudah saya tunjukkan teman-teman untuk melihat menemukan
video-video yang lagi viral. Nah, itu lebih enak lagi. Kalau kayak itu harusnya menemukan yang up to date lah, paling nggak terlalu jadul sekali gitu ya. Itu bisa dipakai juga. Oke, ketika ini ada beberapa teman yang tanya, ketika kita sudah viral nih postingannya, kita bisa edit postingan yang ada di sini ya. Untuk maksudnya gini, misalkan ini sudah viral nih, kita tinggal buka di sini edit post. Nah, misalkan ini contoh ini sudah viral nih. Nah, kita bisa edit postingan nih, captionnya kita tambahkan misalkan link YouTube-nya, atau link YouTube, atau link TikTok, IG, masukkan di sini. Ya, tambahkan kalimat yang bikin penasaran, misalkan ini tentang jadul gitu ya, mau tahu yang lebih jadul. Nah, ini kan bisa ya, jadi intinya mendorong orang untuk bikin orang penasaran sehingga orang mau klik link YouTube atau link TikTok, IG yang di sini. Ketika postingan ini sudah viral, kita bisa arahkan orang untuk masuk ke sini. Nah, otomatis YouTube kita, TikTok kita, IG kita juga ikutan dapat traffic nih. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kita bisa sisipkan, bisa arahkan traffic yang sudah ada kita dapat ini, kita arahkan ke tempat lain supaya kita nanti akun kita, sosmed kita yang lain dapat traffic juga gitu ya. Oke, ada satu lagi tambahan yang belum saya tunjukkan. Oke, ketika nanti kita lagi upload video nih ya, kita bikin baru nih, upload video baru gitu ya. Ini lagi proses upload. Di sini teman-teman bisa mengganti thumbnail seperti di YouTube ya. Jadi gambar awal dari sebuah video itu akan ditampilkan, yang paling pertama ya, itu akan ditampilkan. Itu thumbnail ya istilahnya. Kita bisa pakai ini, edit di sini. Oke, ini ada change thumbnail. Kita bisa, dia menyediakan suggested ya dari video-video yang dari video ini bisa, atau kita bisa upload ya. Kalau kita punya gambar sendiri langsung aja upload di sini ya. So, choose from video. Nah, choose from video. Nah, ini bisa kita arahkan seperti ini. Ya. Ini penting juga, sekalipun kalau di Facebook karena ada autoplay, jadi gambar thumbnail ini hanya terlihat mungkin 1 detik di awal gitu ya, karena begitu scroll gambarnya kelihatan, dan ketika autoplay langsung jalan, gambar itu langsung hilang dan masuk ke videonya ya. Tapi lumayan juga kalau bisa kita ganti thumbnail yang gambar yang cukup menarik supaya orang lihat duluan gitu, bisa juga sih. Oke, di sini juga bisa masukkan caption untuk SRT file.
ya, bisa juga di sini. Oke, itu gambarannya. Kalau teman-teman mau bikin thumbnail ya, itu ternyata di Facebook juga ada. Oke, sampai di sini penjelasannya. Silakan dipraktekkan lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.